Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwari Sarjana Sastra Magister Humaniora. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Kudus dan mengampu mata kuliah Bahasa Inggris. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan dipaparkan dalam video ini adalah mata kuliah Bahasa Inggris. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Inggris Dasar. Mata kuliah Bahasa Inggris Dasar merupakan mata kuliah umum pada semester 2 dengan bobot 3 SKS Teori. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan mengasah kemampuan speaking, writing, reading, dan listening. Sebagai dosen, kita harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Di mana dalam kegiatan pembelajaran ini, saya menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. DIA ialah kerangka kerja untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dengan memperhatikan bagaimana materi disampaikan, bagaimana interaksi terjadi, dan bagaimana hasil belajar dievaluasi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri atas dua aspek, yaitu aspek sikap dan aspek keterampilan umum. Pada aspek sikap, mahasiswa memiliki karakter Islami dan integritas yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan aspek keterampilan umum, mahasiswa memiliki kemampuan pengelolaan manajerial dan kerjasama manajemen diri dalam mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menulis, mengarang, dan menceritakan kegiatan rutinitas sehari-hari, serta mampu mengelompokkan, membedakan, menjelaskan, dan memberi contoh dengan kalimat bahasa Inggris. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini ialah menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus mengacu pada pertemuan tatap muka, sedangkan metode asinkronus mengacu pada pembelajaran dengan menggunakan cyber Universitas Muhammadiyah Kudus yang bisa digunakan untuk penugasan individu maupun kelompok. Pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan dilaksanakan sebelum UTS dan 7 pertemuan dilaksanakan setelah UTS atau sebelum UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipasi sebesar 35%, penilaian proyek sebesar 40%, ujian tengah semester sebesar 10%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah Bahasa Inggris Dasar bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pembelajaran bahasa Inggris yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, sir. How's it going today? I'm good. Thank you so much for attending and joining my class today. And then before I deliver my class and then my lecture today, let's pray to the God. May the God always praise and give us the mercies and blessing in turning, learning, and teaching this English today. Okay, thank you. Adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang future tense atau future tense. Oleh karena itu, mungkin adik-adik dulu kan pernah mendengar ya, atau pernah belajar future tense di sekolah SMA ya. Nah, penggunaan future tense itu biasanya kan kita menggunakan dua. Yang pertama adalah will atau menggunakan be going to. Kalau be going to itu be itu tergantung subjek yang kita gunakan. Kalau misalnya subjek I, maka be-nya di situ adalah am. Kalau subjeknya she, maka be-nya di situ is. Jadi she's going, I'm going. Oke, sebelum saya lanjut pemaparan ini,
Apa yang kalian, how do you know about future tense atau future tense? Anybody here can answer? Future tense is used to talk about action or event that have not happened yet but will occur at later time. Okay, thank you so much. That's right. I use by my language. For the simple future is used when we plan or make the decisions to do something. Nothing is said about the times in the future. Jadi dalam bahasa Indonesia adalah future tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu ketika kita punya rencana di masa yang akan datang. Misalnya, Aulia tadi, besok Aulia rencana mau datang ke rumah Pak Anwari. Jadi rencana inilah kan yang masih digunakan di masa yang akan datang. Jadi entah masa yang akan datang itu besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi rencana yang tidak dikerjakan sedang dikerjakan hari ini. Ataupun nanti sore itu sudah rencana nanti namanya. Jadi to do something in the next side. Itu namanya future tense. Jadi kalau dilihat dari penggunaan di slide tersebut adik-adik, jadi semuanya ada will, kemudian ada am going to. Jadi keduanya sebenarnya ada perbedaan. Kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan am going to. Oleh karena itu, di slide ini ada penjelasannya I will, kemudian you will. Yang bawah lagi I'm going to, kemudian you're going to. Di mana letak perbedaannya, Pak? Nah, kalau dilihat dari sini, kalau kita berbicara, kayak lebih enak kita menggunakan be going to semua ya. Misalnya I'm going to, kemudian she's going to, you're going to. Kayak lebih enak. Sebenarnya adik-adik, antara will dan be going to itu ada perbedaannya. Kapan ini digunakan, kapan menggunakan will dan kapan menggunakan be going to. Kalau melihat dari contoh ini, Mark is going to organize the celebration. Kemudian yang di bawah lagi, I'm going to go to make my daughter birthday cake. Kalau dilihat lagi, watch out, this space is going to fall on you. Tidak menggunakan Mark will organize the celebration. Tidak menggunakan will. Kenapa? Karena kalau melihat dari penjelasan be going to versus will, maka penggunaannya keduanya ini berbeda. Yang pertama, be going to atau will to express prediction. Jadi untuk menyatakan prediksi. Kalau hati kita ragu untuk melakukan sesuatu, itu namanya prediksi. Contoh, misalnya kan cuaca tidak menentu. Kadang sometimes raining, sometimes not. Nah, misalnya kalian janji mau datang ke rumah Pak Anwari. Mister, I'm going to visit you at your house. Ataupun I will go to visit you at your house. Nah, kalau kalian ragu, di sini gunakan will saja. Karena penggunaan will itu sebagai prediction. Kalau kalian hatinya ragu, ya kalau hujan datang nanti, kalau nanti tidak hujan datang, jadi kalau hujan enggak, itu namanya ragu. Nah, prediksi namanya ya. Kalau kalian prediksi bisa datang, bisa enggak, bisa melakukan, bisa enggak, jadi gunakan saja yang will. Gitu ya. Yang kedua adalah be going to express a clear plan. Untuk menyatakan rencana sudah jauh-jauh hari kalian rencanakan. Nah, kalau sudah rencana jauh-jauh hari, misalnya hari ini you tidak datang, tidak hadir di perkuliahannya Pak Anwari, izin misalnya mau Surabaya. Dan jauh-jauh hari itu terschedule, maka kamu izin kan, karena jadwal itu sudah ada jauh-jauh hari. Nah, otomatis yang benar menggunakan adalah be going to. Nah, gitu, karena be going to digunakan rencana sudah jauh-jauh hari direncanakan. Nah, oleh karena itu kan tidak ada prediksi dalamnya kan, karena sudah jadwalnya itu ataupun rencananya sudah jauh-jauh hari direncanakan. Bisa dipahami? Yang ketiga adalah only will. Hanya gunakan will saja. Will itu memiliki dua penggunaan ataupun dua fungsi. Yang pertama tadi adalah prediksi ya. Kalau misalnya you khawatir bisa iya bisa tidak, maka gunakan will.
Yang kedua, will digunakan untuk menyatakan kemauan. Kemauan yang tidak diniati sebelumnya. Contoh, you datang kuliah di sini. Setelah kuliah nanti mau makan di kantin ataupun di mana dengan temannya. Ini tidak direncanakan sebelumnya. Tahu-tahu nyampe di kampus kuliah selesai, terus tahu-tahu kalian, ayo kita makan nanti di luar. Nah, itu namanya willingness namanya. Kemauan yang datang tiba-tiba. Jadi will itu penggunanya ada dua. Yang pertama adalah sebagai prediction, yang kedua sebagai willingness. Nah, bisa dipahami sejauh ini? Sudah. Nah, silakan dari ini nanti adik-adik kalau mau menggunakan future tense dengan model auxiliary seperti ini, kalian sudah tahu bagaimana cara penggunaannya antara will versus be going to. Kalau melihat dari contoh yang ada, ini I'm going to leave them at 9 tomorrow morning. Nah, kenapa ini menggunakan I'm going to? Karena besok di jam 9 kalian akan meninggalkan ataupun pergi ya. Nah, itu sudah direncanakan. Contoh, kalian pernah nginep di hotel. Mungkin bepergian, kemudian nginep di hotel. Nah, biasanya check-in-nya jam berapa, keluarnya check out-nya jam berapa. Nah, pasti itu kan sudah terclear plan kan, rencana yang sudah direncanakan atau terjadwal sebelumnya kan. Kalau sudah check-in jam 9, pasti check out-nya jam 9. Kan begitu kan? Nah, kayak gini. I'm going to leave them at 9 tomorrow morning. Saya akan pergi besok di jam 9. Nah, itu sudah ada rencana sebelumnya atau terjadwalkan sebelumnya. Nah, beda dengan yang di bawah. I will go to visit you at your house. Saya akan pergi mengunjungimu di rumahmu. Nah, bisa saja karena menggunakan will di situ, bisa saja you datang, bisa saja tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Untuk selanjutnya kita akan belajar model auxiliaries. Oke, kalau melihat dari sini, apa sih model auxiliaries itu? Pasti kita sudah tidak asing lagi ya mendengar tentang model auxiliaries dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dilihat dari sini, model auxiliaries adalah the definition of model auxiliaries is a verb that's used with another verb to express a mood or tense. Jadi, model auxiliaries itu sama halnya dengan kata kerja. Nah, kalau kita melihat model auxiliaries sama verb, tapi dia bukan verb inti. Hanya verb pembantu saja yang ditempatkan sebelum kata kerja inti. Contohnya, makan. Makan itu kan kata kerja inti. Kemudian tidur, kata kerja inti. Pergi, kata kerja inti. Nah, sebelum kata kerja inti diberikan lagi, disisipkan kata kerja bantu. Contohnya, saya dapat makan. Saya dapat pergi. Nah, dapat inilah yang dinamakan model auxiliaries. Sama halnya tadi dijelaskan Pak Anwari di awal itu, be going to dan will itu masuk ke dalam model auxiliaries. Saya akan pergi. Jadi pergi, sebelum pergi disisipkan will. Will go. I'm going to. Nah, itu yang ini namanya model auxiliaries. Kalau dilihat dari jenis-jenis ataupun macam model auxiliaries, di situ termasuk salah satunya adalah can. Kemudian ada lagi may, ada must, ada ought to, kemudian ada shall, ada should, will, and won't. Jadi ini salah satunya ataupun macamnya dari model auxiliaries atau kata bantu. Nah, penggunaannya seperti apa, Mister? Model auxiliaries digunakan untuk mengekspresikan willingness tadi itu kan ya. Willingness, kemauan. Kemudian ada lagi possibility, kemungkinan. Atau ability, kemampuan. Atau lagi necessity, kebutuhan. Sejauh ini bisa dipahami keterangan Pak Anwari? Oke. Lanjut dari slide. Nah, ini penjelasannya adik-adik. Yang pertama adalah kita can and could. Nah, kalau can penggunaannya itu digunakan, artinya can kan dapat ataupun bisa. Nah, itu digunakan di masa sekarang, di hari ini. Misalnya, saya dapat makan. Berarti
Berarti kalian dapat makan hari ini berarti. Kalau penggunaan yang could, I could eat. Berarti dulu berarti. Kejadiannya dulu. Contohnya, you can buy everything with your money, but you cannot buy love. You tidak bisa, ataupun tidak dapat, you dapat membeli apapun dengan uangmu, tapi kamu tidak dapat membeli cinta. Hari ini berarti. Hari ini. Penggunaan can itu berarti kamu dapat membeli apapun dengan uangmu berarti di masa ini. Kalau menggunakan could, you could buy anything, berarti dulu. Tidak ada kaitannya dengan sekarang. Jadi could itu dapat ataupun kemampuan yang digunakan di masa dulu ataupun masa lampau. Sedangkan can digunakan masa sekarang. Contohnya, you could run faster than me 2 years ago. Jadi you dapat berlari lebih cepat dari saya 2 tahun lalu. Dulu berarti kan. Sekarang belum tentu. Bisa saja dia sudah tidak lari cepat lagi. 2 tahun lalu, you could run faster than me 2 years ago. You dulu lari cepat banget ketimbang aku. Dulu. Tapi hari ini belum tentu. Kan begitu. Sudah dipahami sejauh ini? Oke. Sekarang kita ke may and may. May and may dapat digunakan untuk menyatakan possibility. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Sama kasusnya dengan yang tadi can and could. Jadi may itu digunakan hari ini. Kalau yang may digunakan dulu. Oke, contohnya. He may work out and eat healthy food every day. Dia mungkin berlatih dan memakan makanan sehat setiap hari. Jadi hari ini. Oke. Kalau yang may itu dulu. Bisa dipahami sejauh ini? Oke, contohnya, may digunakan untuk pertanyaan. Contohnya, may I go home now? Bolehkah saya pulang hari ini? Karena may and can sama-sama artinya dapat. Hanya lebih sopan digunakan daripada can. Jadi jangan sesekali you bilang, can you, Mister, can you give me a glass of water? Lebih baik gunakan, may you give me a glass of water? Jadi apa ya, kalau kalian ketemu dengan bule atau penutur asing, bolehlah kalian menggunakan can, tapi mereka akan beranggapan you baru belajar bahasa Inggris. Karena memang walaupun bahasa Inggris, kita ada namanya politeness level namanya. Kita memiliki tingkat sopanan. Di dalam bahasa Inggris ada penggunaan seperti itu. Sama dengan bahasa kita, baik dari bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Jadi lebih baiknya gunakan may. Gitu ya. May I go home? May I borrow your money? Jangan bilang can I borrow your money? Itu tidak sopan. Lebih sopan yang may. Yang ketiga adalah will and ought. Kalau dilihat dari model auxiliaries, tadi kan will kan kemauan ya, kemauan. Sama kasusnya atau penjelasannya seperti sebelumnya. I will give you a glass of water. Saya akan memberimu segelas air. Lebih sopan gunakan ought daripada will. Jadi kategorinya tadi can tidak sopan ya. Me lebih sopan daripada can. Sekarang will and ought. Jadi kalau misalnya you menggunakan I would like to give you a glass of water. Tapi setiap penggunaan ought maka harus ditambahin like to karena itu berpasangan. Jadi would like to pasti gitu. Would like to. I would like to give you a glass of water. Gitu. Dia lebih sopan daripada will. Daripada I will give you a glass of water. Atau kalau melihat yang bawah, would you like to see my craft? Kenapa dia tidak menggunakan will you to see my craft? Karena penggunaan will itu tidak sopan. Maka oleh karena itu, dia lebih cenderung menggunakan yang would. Would you like to see my craft? Ataupun would you like to see my pictures. Ini. Nah, lebih baik menggunakan would daripada will.
Bisa dipahami sejauh ini? Oke. Yang keempat adalah shall. Nah, kalau dilihat dari keterangan dalam kamus yang dulu itu, shall itu sebenarnya ada keterangannya. Hanya saja kan kita jarang digunakan ya. Jarang digunakan dalam membelajar bahasa Inggris di Indonesia. Entah kenapa, saya tidak tahu. Karena memang yang digunakan dalam belajar bahasa Inggris kebanyakan adalah menggunakan American accent. Jadi bahasa Inggris yang Amerika yang banyak diajarkan atau digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di Indonesia. Makanya British itu jarang. Oleh karena itu, shall itu kalau dilihat dari situ dia miliknya British English. Sama apa namanya levelnya dengan will. Misalnya I shall, we shall. Tapi secara tidak kamu sadari, ketika sudah kamu menggunakan I shall ataupun we shall, maka secara tidak langsung you menggunakan bahasa Inggris ya British accent. Karena yang will tadi itu sama yang going to itu dia miliknya American. Jadi kebanyakan orang bilangnya I will, I'm going to, she's going to, kemudian she will, kan misalnya. Nah, secara langsung kalian tidak sadar menggunakan American. Tapi kalau menggunakan shall, berarti kalian secara tidak disadari juga menggunakan British English. Nah, coba kalau melihat dari contoh ini adik-adik, we shall overcome in someday. Kita akan mengatasinya suatu hari nanti. Kalau menggunakan we will overcome it someday, sama saja. Hanya shall itu, bedanya sama will itu, dia lebih sopan. Kalau tadi kan will sama won't-nya, dia sama-sama milik Amerika. Sekarang shall yang British sama American. Jadi shall itu lebih sopan daripada will. Bisa dipahami? Oke, berarti shall itu miliknya British English. Selanjutnya itu should. Should digunakan untuk memberi suggestion atau saran atau advice. Contohnya, kalian ada masalah misalnya. Ini kan namanya memberi nasihat kan ya. Kalian ada masalah misalnya, kemudian you nangis ataupun you ada sakit misalnya. Terus saya berikan nasihat ataupun beri advice. You should see the doctor. Coba you periksa ke dokter. Kalau misalnya menangis, coba you jalan-jalan. Nah itu namanya nasihat namanya. Nah, berarti should itu digunakan untuk memberikan saran ataupun nasihat pada seseorang. Jika seseorang ada masalah. Kalau misalnya you menangis entah karena entah karena ada masalah, nanti kemudian temannya bilang you should mungkin jalan-jalan atau you should go healing. Nah itu namanya advance. Itu ya. Kalau dilihat dari ini, we should meet more often. Kita harus bertemu lebih sering. Misalnya kita jarang ketemu dengan orang, kemudian kita sarankan biar apa? Biar kita tambah dekat. Misalnya, jadi we should meet more often. Kita harus bertemu lebih sering. Nah, tapi should itu digunakan untuk memberikan suggestion, saran, or advice. Selanjutnya yaitu must. Must, pernah dengar must ya? Nah, must itu adalah harus. Harus. Artinya yaitu harus. Nah, kalau harusnya seperti apa Pak Wali? Misalnya, kamu tidak kuliah, ataupun kamu tidak lulus ujian. Kan ada remedi kan di dalamnya. Saya bilang, kamu harus remedi. Jadi sama halnya must itu mendekati pada wajib. Yang must itu mendekati pada wajib. Contoh kalau di sini, we must go to bed now. You harus tidur. Kenapa? Karena besok sekolah ataupun besok kuliah. Kamu harus tidur. Wajib. Itu ya. Oke. Nah, yang ketujuh adalah auto. Auto digunakan untuk menyatakan apa yang benar atau tepat. Harus juga artinya. Auto itu artinya harus. Tapi auto itu harusnya berdasarkan situasi dan kondisi. Contohnya, you mau naik gunung, hiking ya.
otomatis kan harus pakai sepatu hiking kan. Saya bilang, you ought to, bukan you must. Kalau must hanya wajib kan ya, biasa, kewajiban yang biasa. Tapi kalau ini wajib sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau lari, misalnya sport, you lari, kan you ought to use, kan begitu kan ya? Ataupun you ought to wear, kamu harus menggunakan sepatu olahraga. Nggak mungkin lari pakai sepatu pantofel, gitu kan? Nah, ought to itu harusnya, maksudnya harus artinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bisa dipahami sejauh ini? Nah, itu keterangan dari Pak Anwari sebagai tambahan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Ini ada tugas buat kalian. Jadi, talking future dreams, berbicara impian di masa depan kalian. Silakan nanti contohnya seperti ini, nama, kemudian alamat. Misalnya, saya tulis di sini sebagai contoh ya. Silakan nanti membuat mandiri. Nanti silakan dikerjakan. Contohnya, my name is Anwari. I'm from Bengkulu today. I'm nursing student of Muhammadiyah University of Kudus. I have training job after I will have graduated from my university. One of my training job is I want to be professional nurse. And blah blah blah. Ini hanya contoh saja. Silakan kalian nanti kan tidak tahu nanti is after you have graduated from this university, you mau menjadi apa, kemudian apa cita-cita kalian. Nanti tuangkan ke dalam tulisan. Nanti silakan nanti di depan kalian speaking dengan Pak Anwari nanti saya tanya-tanya tentang future dreams kalian. Dan nanti silakan juga taking video di rumahnya dibuat tentang tentang future dreams. Di samping kalian membuat video, silakan nanti sebagai project silakan membuat video dan kemudian nanti tulis di Microsoft Word juga ketik ya nanti. Silakan kumpulkan di ibu yang akan datang. Bisa dipahami? Any questions so far before I close my materials? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup ya, Den. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Thank you so much for your coming and joining my class. And I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.